Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan praktikum ke-11. Sebelum itu kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Yunantan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Octaviani P.O. Perkenalkan, nama lengkap saya Amanda Romeo. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan 4 praktikum dari praktikum 11. Praktikum 11 untuk kelompok 1 sampai kelompok 3 tentang gelombang bunyi. Percobaan 1. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. A. Tujuan praktikum. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat membuktikan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. B. Indikator KPS yang dikembangkan. Indikator yang pertama, kemampuan melakukan pengamatan atau observasi. Kedua, kemampuan menafsirkan pengamatan atau interpretasi. Subindikator yang pertama, menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan. Kedua, menghubungkan hasil pengamatan dan menyimpulkan. C. Alat dan bahan praktikum. 1. Graf utara 1 buah. 2. Kotak resonansi 1 buah. 3. Pensel kayu 1 buah. 4. Gelas kimia 1 buah. 5. Air secukupnya. D. Prosedur praktikum. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum. 2. Letakkan graf utara pada lubang kotak resonansi. Amati keadaan graf utara, kemudian catat pada lembar pengamatan. 3. Pukullah graf utara dengan menggunakan pensel kayu. Amatilah apa yang terjadi pada graf utara dan catat pada lembar pengamatan. 4. Lepaskanlah graf utara dari kotak resonansi. 5. Isi gelas kimia dengan air secukupnya, setengah bagian gelas kimia. 6. Pegang kaki garpu, kemudian pukulkan pada benda yang keras seperti meja atau kursi kayu. Kemudian dengan segera mungkin sentuhkan jari-jari garpu utara pada permukaan air dalam gelas kimia. 7. Amatilah apa yang terjadi pada permukaan air dan catat pada lembar pengamatan. E. Lembar pengamatan. Keadaan garpu utara yang pertama diletakkan pada lubang kotak resonansi. Hasil pengamatan yang diam. 2. Keadaan garpu utara diletakkan pada lubang kotak resonansi. Hasil pengamatan suara yang dihasilkan kencang. 3. Masukkan garpu utara yang telah dikumpulkan dengan permukaan air dalam gelas kimia. Hasil pengamatan, keadaan air yang bergetar dikarenakan garpu utara menghasilkan getaran setelah dipukul ke kursi dan meja. F. Bahan diskusi. Jelaskan perbedaan garpu utara yang dipukul dan tidak dipukul terhadap bunyi yang dihasilkan. Garpu utara diletakkan pada lubang kotak resonansi, keadaannya nyata. Kemudian saat dipukul menggunakan mesin terdengar suara kencang atau nyaring. Kemudian kaki garpu utara dipukul menggunakan pensil, sedangkan jari garpu utara dipegang dengan tangan yang dihasilkan suara tidak menyaring atau tidak kencang. Kemudian garpu utara setelah dipukul ke kursi yang terjadi saat dimasukkan ke dalam air tersebut bergetar. G. Kesimpulan. Berdasarkan data yang diperoleh dari praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa semakin kencang dan kuat kita memukul benda, semakin kuat suara yang dihasilkan, dan sebaliknya semakin lemah ketika memukul benda, semakin kecil suara yang dihasilkan. Praktikum kedua, bunyi dapat bernama melalui zat, padat, cair, dan gas. A. Tujuan praktikum. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat membuktikan bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. B. Indikator KPS yang dikembangkan. Indikator pertama, kemampuan melakukan pengamatan atau observasi. Kedua, kemampuan menafsirkan pengamatan atau interpretasi. Subindikator menggunakan fakta yang relevan dan memadai dan hasil pengamatan. Kedua, menghubungkan
Alat dan bahan partikel. 1. Gelas kimia 1, 2. 2. Pensil kayu 1, 2. 3. Selang 1, 2. 4. Corong 1, 2. 5. Kaleng plastik 2, 2. 6. Benang secukupnya. 7. Bakar korek api secukupnya. 8. Air secukupnya. 2. D. Prosedur praktikum. Praktikum 1. Siapkanlah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum ini. 2. Pegang salah satu ujung selang dan minta Anda memegang ujung lainnya. 3. Dekatlah ujung selang dengan telinganya. 4. Meminta rekan Anda berbicara melalui ujung selang yang dipegang. 5. Dengarlah dan catat apa yang disampaikan. Praktikum 2. 1. Istilah gelas kimia 100 ml air. 2. Masuklah corong ke dalam gelas kimia hingga bagian bawahnya terendam. 3. Usahakan corong tidak menyentuh pada gelas kimia. 4. Ketuk salah satu di gelas kimia dengan menggunakan pensil secara berlahan. 5. Dekatlah telinga pada bagian atas corong. Dengarlah dan catat hasilnya. Praktikum ketiga. 1. Siapkanlah kaleng plastik, benang dan bahan api. 2. Lubangi bagian bawah masing-masing kaleng atau gelas plastik. 3. Ikatlah benang pada bagian bawah kaleng atau gelas plastik untuk penahanannya. Gunakan bahan api. 4. Meminta bantuan rekan Anda untuk menarik masing-masing kaleng atau gelas plastik sehingga benangnya cukup tegak. 5. Dekatkanlah kaleng atau gelas plastik pada telinga Anda dan minta rekan Anda untuk mengatakan sesuatu. Dengarkanlah dan catat hasilnya. Lembar pengamatan. Praktikum ke-1. Media perambatan bunyi selang bening. Bunyi yang dihasilkan terdengar, tidak terdengar. 2. Corong tidak terdengar. 3. Korek terdengar. Bahan diskusi. Manakah bunyi yang terdengar lebih kuat atau nyaring di antara 3 jenis bahan di atas? Berdasarkan data yang diperoleh, bunyi yang terdengar lebih kuat atau nyaring adalah pada praktikum keempat dan praktikum ketiga. Praktikum 1 dan praktikum ketiga. G. Kesimpulan. Uraikan kesimpulan dari hasil pengamatan di atas. Data yang diperoleh dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa semakin kencang dan kuat kita memukul benda, semakin kuat suara yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin lemah kita memukul benda, semakin kecil suara yang dihasilkan. Praktikum 3. Pemantulan bunyi. Tujuan praktikum. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat menjelaskan proses pemantulan bunyi. B. Indikator KPS yang dikembangkan. Indikator yang pertama, kemampuan melakukan pengamatan atau observasi. Kedua, kemampuan menafsirkan pengamatan atau interpretasi. Subindikator, menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan, menghubungkan hasil pengamatan dan menyimpulkan. CR dan bahan praktikum. 1. Piring 1 buah, gabus 1 buah, karton bekas tisu gulung 2 buah, jam tangan 1 buah, buku 1 buah. D. Prosedur praktikum. 1. Buatlah 2 tumpukan buku sama tinggi. 2. Letakkanlah tabung karton di atas buku tersebut. 3. Dekatkan jam tangan di dekat mulut salah satu tabung. 4. Dengarkan bunyi yang dihasilkan jam tersebut dari tabung karton satunya lagi. Tulis di lembar pengamatan bunyi dapat terdengar atau tidak. 5. Letakkan piring pada ujung kedua tabung. Tulis di lembar pengamatan
bunyi dapat terdengar atau tidak. 6. Kemudian ganti piring dengan gabus. Tulis di lembar pengamatan bunyi dapat terdengar atau tidak. Lembar pengamatan. Benda yang pertama, tanpa piring dan gabus, bunyi yang dihasilkan tidak terdengar. 2. Piring, bunyi yang dihasilkan terdengar. 3. Gabus, bunyi yang dihasilkan terdengar. Bahan diskusi. Jelaskan peristiwa yang terjadi pada praktikum di atas. Yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung kertas tidak menutupi benda lain, maka tidak terjadi pantulan dari bunyi jam tersebut. Yang kedua, yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung kertas jika diletakkan di piring, maka bunyi detak jam pada tabung akan dipantulkan oleh piring sehingga bunyi dari jam dapat didengar. Piring bersifat memantulkan bunyi dengan baik. Yang ketiga, yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung jika ditutupi dengan gabus, maka terdengar suara jam namun sangat lemah. Hal ini dikarenakan sifat gabus yang menyurat bunyi. Kesimpulan, bunyi akan dipantulkan ke sebuah benda. Benda tersebut akan mengeluarkan sebuah wujud bunyi. Bunyi yang terjadi karena adanya gelombang bunyi menabrak suatu bidang pantul. Kemudian gelombang bunyi tersebut akan dipantulkan kembali oleh bidang pantul tersebut. Praktikum keempat, buat lemahnya bunyi ditentukan oleh simpang detar. Tujuan praktikum. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat membuktikan dan menyimpulkan bahwa buat lemahnya bunyi ditentukan oleh simpangan detar. B. Indikator KPS yang dikembangkan. Indikator pertama, kemampuan melakukan pengamatan atau observasi. Kedua, kemampuan menafsirkan pengamatan atau interpretasi. Sub-indikator yang pertama, menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan. Kedua, menghubung-hubungkan hasil pengamatan dan menyimpulkan. C. Alat dan bahan. 1. Kotak resonansi 1 buah, batang pengatur nada 2 buah, karet gelang 2 buah, jembatan nada 1 buah. D. Prosedur praktikum. 1. Siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini. 2. Letakkan jembatan nada dan batang pengatur nada pada lubang-lubang kotak resonansi. 3. Kaitkan karet gelang pada kait yang terdapat pada ujung kotak resonansi sehingga melintasi jembatan nada, dan kaitkan dengan karet gelang tersebut pada batang pengatur nada. 4. Petiklah karet dengan lemah, kemudian agak kuat dan lebih kuat lagi. 5. Amatilah apa yang terjadi pada karet yang dipetik lemah, agak kuat dan lebih kuat lagi. 6. Catat hasil pengamatan pada lembar pengamatan. Lembar pengamatan. Jenis ketikan dapat mengaruhi kuat lemahnya bunyi karena berpengaruh terhadap amplitudo gelombang bunyi yang dihasilkan. Kekuatan bunyi atau intensitas bunyi dapat mengaruhi kuat lemahnya bunyi karena semakin besar intensitas bunyi, semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Tinggi simpangan detar dapat mengaruhi kuat lemahnya bunyi karena simpangan detar yang besar dapat menghasilkan gelombang bunyi dengan amplitudo yang tinggi. Bahan diskusi. Jelaskan hubungan antara tinggi rendahnya simpangan detar dengan kekuatan bunyi. Tinggi rendahnya simpangan detar pada suatu benda yang bergetar memiliki kaitan dengan kekuatan bunyi yang dihasilkan semakin besar. Simpangan detar suatu benda umumnya akan menghasilkan amplitudo gelombang bunyi yang lebih besar. Kekuatan bunyi yang dihasilkan akan lebih tinggi. Kesimpulan. Jika amplitudo gelombang bunyi tersebut lebih besar, artinya semakin besar simpangan getaran cenderung akan menghasilkan gelombang bunyi yang lebih kuat. Dalam praktikum ini, kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa kompleksitas simpang getar akan mempengaruhi beberapa kertas atau
simpang getar atau semakin kompleks interaksi simpang getarnya, maka bunyi yang dihasilkan akan cenderung lebih kuat. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan praktikum 11. Sekian saja praktikum 11, presentasi dari praktikum 11 dari kelompok 5.